Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa habibuna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Walakin qala aidan man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu nar. Amma ba'd. Barakallahu fikum para ikhwah wal akhwat, a'azzanillah. Mari sebelum kita melanjutkan belajar bersama kita pada kesempatan sore hari ini, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya kita diberi nikmat bisa thalabul ilmi, mencari, menuntut ilmu agama, yang mana ini nikmat yang agung, yang besar, dan tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya. Dan terlebih lagi yang kita pelajari ini termasuk ilmu yang khusus. Jadi bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang banyak di antara saudara-saudara kita belajar di luar sana, ya, misalnya ilmu yang tazkiyatun nufus, ya, kajian, tabligh akbar dan seterusnya. Tidak, ini khusus, ya, spesifik, dan ini lebih sempit lagi. Tentu tidak Allah berikan kepada apa? Kebanyakan dari kaum muslimin. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dan harus bersyukur kepada Allah. Ternyata kita masih, atau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu khusus tersebut, yang dalam hal ini adalah usulul fiqh. Ya, kalau fikih mungkin banyak yang belajar usul fiqh, masya Allah, ya. Berarti kita perlu tingkatkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, tentunya jangan menjadi umat yang durhaka, ya. Ilmu ini asal muasalnya yang membawa Rasul Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat yang berbakti kepada beliau, kita sebelum memulai dars tidak lupa menggelontorkan, memberikan salam dan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksum dari segala kesalahan. Ketika hendak berbuat kesalahan pasti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian walhamdulillah, waalaikumsalam. Kemarin telah kita pelajari tentang ijma'. Setelah kita mempelajari tentang akhbar, kita mempelajari tentang apa? Ijma'. Ijma' adalah hukum yang, ataupun dasar hukum yang selanjutnya setelah Alkitab wa Sunnah. Kemudian apa? Ijma' lah. Selanjutnya setelah ijma' kita akan mempelajari tentang qiyas, ya. Tentang apa? Al-qiyas. Silakan.
Al-qiyasu ta'rifuhu al-qiyasu lugatan at-takriru Beda cetakan. takadiru kan. At-takadiru wal musawatu wastilahan taswiyatu far'in bi aslin bi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Baik, itu al-qiyas. Silakan. Al-qiyas pengertiannya ya secara bahasa adalah pengukuran dan penyamaan, dan secara istilah menyamakan cabang dengan asli di dalam hukum karena sebab berkumpulnya di antara keduanya. Baik, al-qiyasu ta'rifuhu, definisi qiyas. Al-qiyasu lughatan at-takdiru wal musawatu. Jadi qiyas itu secara bahasa apa? Takdir. Takdir apa, Pak? Iya, memberikan takaran. Wal musawat, menyamakan. Ya kan? Wastilahan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Secara istilah, qiyas itu apa? Menyamakan far' cabang dengan pokok, dengan asal, dengan pokok. Fi hukmin, di dalam sebuah hukum. Li'illatin, karena adanya illah, jami'atin, illah yang sama, illah yang jami', illah yang mengumpulkan antara apa? Keduanya, antara far' dan apa? Al-asl. Jadi qiyas itu adalah menghukumi far' seperti apa? Asal, dikarenakan apa? Adanya illah yang sama. Gampangannya begitu ya. Jadi apa? Menghukumi far' itu cabang ya, dengan hukum yang sama dengan apa? Asal, dikarenakan apa? Terjadi illah yang sama. Jadi rukunnya ada berapa kalau gitu? Qiyas itu rukunnya ada berapa? Yang harus ada berapa, Pak? 4. Apa itu? Harus ada asal, kemudian apa? Far'nya, asal itu yang dikiaskan kepadanya. Kalau far' itu yang dikiaskan gitu kan. Jadi boe, ya kan? Adanya apa, Pak? Ada nae gitu loh, maksudnya yang nyabang dari dia, far'. Kemudian ada apa, Pak? Ada ilah yang sama antara keduanya. Nah, terjadilah produk hukum yang apa? Sama. Nah, itu namanya apa? Qiyas. Ya, contohnya zaman Nabi belum ada apa, Pak? Ekstasi belum ada ya. Apa hukumnya ekstasi itu? Ekstasi haram. Kenapa? Mana ya ayyuhalladzina amanu la tashrabu, ekstasi enggak ada loh, Pak. Kalau la tashrabul khamra ada enggak? Ada, ya kan? Bagaimana bisa? Karena dikiaskan. Karena apa, Pak? Kiaskan. Jadi hukum ekstasi sama dengan khamr, sama-sama haram. Kenapa? Karena terdapat ilah yang sama, yaitu sama-sama apa? Memabukkan. Maka hukumnya juga apa? Disamakan. Nah, itu namanya apa? Qiyas. Ya kan? Seperti itu. Terus Bismillah. Al-far'u al-muqayyasu wal aslu al-muqayyisu alaih. qasa yaqisu maqisun. Saro yasiru sairon, sairun masirun. Qasa yaqisu qiyasan, qaisun maqisun. Ya kan? Al-maqisu. Al-far'u al-maqisu wal aslu al-maqisu alaihi wal hukmu maqtadahu ad-dalilu asy-syar'iyyu min wujubin aw tahrimin aw sihatin aw fasadin aw ghairiha wal illatu al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli wa hadhihi arba'atu arkanil qiyasi Wa hadhil arba'atu arkanul qiyasi. wal qiyasu ahadul adillati allati tasbutu biha al ahkamus syar'iyyatu. Baik. Dan cabang yaitu yang dikiaskan
asal yaitu yang dikiaskan atasnya. Dan hukum yaitu apa-apa yang mengandung dalil syar'i yaitu berupa wajib atau haram atau sah ataukah rusaknya atau selainnya. Dan ilat yaitu makna yang tetap sesuai sebab hukum asalnya. Dan ini ada 4 rukun kias. Dan empat hal ini adalah rukun kias. Kenapa arkanu marfu? Obar mana mubtada'nya? Nah, gitu. Itu ya, Bapak. Ketut ya, ulangi. Wa hadhil arba'atu arkanul Dan qiyas. keempat ini adalah rukun kias. Dan kias adalah salah satu dalil yang tetap atasnya hukum syar'i. Baik. Fal far'u al-maqisu wal aslu al-maqisu alaihi. Far' itu adalah yang dikiaskan. Al-aslu ya, itu adalah yang dikiaskan atasnya. Jadi yang besar namanya apa? Asal yang dikiaskan kepadanya namanya apa? Far', begitu ya? Cabang. Wal hukmu maqtadahu ad-dalilu syar'iyyu min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghairiha. Dan hukum itu apa? Maqtadahu, apa yang menjadi konsekuensi dari dalil syar'i berupa wajib, haram, sah, fasad, ya kan? Rusak ya, fasad atau yang lainnya. Itu hukum ya. Hukum itu adalah produk dari dalil apa? Syar'i. Konsekuensi dari sebuah dalil apa? Syar'i. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu misalnya wa aqimus shalah. Dari dalil wa aqimus shalah produknya adalah apa? Salat itu hukumnya wajib, gitu loh. Nah, ya kan? Gitu. Hukum wajib salat ini, wajibnya salat ini adalah apa namanya? Hukum. Dari mana itu? Karena dia iktidha, konsekuensi dari apa? Sebuah dalil syar'i yang notabene dalam ini ayat wa aqimus shalah. Gitu kan? Prosesnya bagaimana? Kok bisa jadi klenyem, ya kan? Pertama apa, Pak? Puhung itu diapain? Parut kan gitu kan? Nah, sama. Dari wa aqimus shalah kok jadi wujubus shalah? Pertama apa, Pak? Aqimus shalah mengandung apa, Pak? Amr itu apa, Pak? Lil wujub. Berarti yang diwajibkan di sini adalah salat karena salat diperintahkan. Nah, perintah lil wujub kan gitu. Nah, jadi sebelum jadi klenyem itu ada prosesnya. Nah, itu proses itulah namanya usul apa, Pak? Usul apa? Fikih. Gitu loh. Paham ya? Kalau fikih itu wajibnya sholat dalilnya ini gitu toh, ya kan? Nah, kenapa dari dalil ini kok bisa jadi wajib? Ah, itu ada apa? Kerjaannya usul fikih, gitu Pak ya. Bagaimana orang menafsirkan kan nggak boleh apa Pak? Sembarangan kan, maka ada usul apa? Tafsir. Iya, kalau nafsirnya nggak pakai usul, kalau membuat produk hukumnya nggak pakai usul fikih, wa aqimus shalah, aku boleh iki sunnah. Wa aqimus shalah dalil ndi? Wa aqimus shalah sunnah. Berarti sholat itu apa? Sunnah gitu. Dalil di podo wa aqimu as-shalah. Nah, kalau enggak ada apa namanya itu usul fikih, maka semuanya akan apa, Pak? Punya produk yang apa? Berbeda-beda sendiri-sendiri. Itu harus ada pabrik yang sama. Wal illatu al makna alladhi tathbutu atau alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Illah itu apa? Sebuah makna yang dengan sebab makna itu tadi ya, bisa babihi, sebuah makna yang dengan sebab makna tadi itu menjadi tetap hukum pada asal. Gitu ya. Itu namanya illah. Wa hadhil arba'atu, dan 4 hal ini apa Pak? Fara, asal, hukum sama apa Pak? Illah adalah arkanul qiyas. Rukun-rukun apa? Qiyas. Wal qiyasu ahadul adillatil lati tathbutu biha al ahkamus syar'iyyatu, dan qiyas adalah salah satu dari dalil-dalil yang dengan dalil-dalil tadi itu tetap hukum-hukum syar'i. Gitu kan? Kita sudah ada dalil dari Al-Qur'an, kemudian as-sunnah, ijma'. Lah ini
kias, gitu ya. Gitu. Walaupun ada sekelompok orang yang atau madhab yang menolak apa Pak? Kias, ya. Apa itu? Dzahiriyah. Apa Pak? Dzahiriyah. Contohnya siapa? Abu Dawud Az-Zahiri. Yang paling kental adalah Ibnu Hazm. Abu Muhammad Ibnu Hazm, ya kan? Begitu. Tidak mengakui adanya apa? Qiyas di dalam apa? Syariat seperti itu. Jadi tidak ada. Lah terus misalnya wala taqul lahuma uffi wala tanharhum. Ya kan? Itu bagaimana itu? Berarti mukul boleh. Kan yang enggak boleh apa? Kan? Bu. Nah, misalnya kan ya, sapu itu. Nah, itu enggak boleh. Berarti kalau dia ngedor meja boleh. Kan yang penting enggak ngucap apa? Gitu kan? Gitu kan? Jadi kalau break itu malah boleh. Ya enggak boleh. Nah, terus dalilnya apa yang menolak kias? Dalilnya adalah kita diperintah untuk apa? Birrul walidain. Kira-kira gebrak meja ketika diperintah birrul walidain apa tidak? Tidak. Berarti melanggar enggak itu? Melanggar gitu. Enggak pakai apa? Kias. Kalau yang menerima kias pakai kias. Sedang apa? Enggak boleh, apalagi apa? Mukul, gedor meja dan seterusnya. Gitu. Kalau yang pakai kias. Kalau yang enggak, karena tidak menerima apa? Kias. Ya, tidak perlu kias. Sudah ada Allah itu sudah apa? Sudah memberikan hukum yang komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena kias itu produk setelah apa, Pak? Menurut mereka. Produk setelah apa? Kan itu kan berarti yang berijtihad siapa itu kira-kira? Allah sama Rasulnya apa orangnya? Orang kan. Sehingga jadi produk apa? Kias. Ya kan? Ulama menghukumi ini dengan apa, Pak? Kias kan gitu. Berarti ini bukan langsung dari siapa? Menurut mereka bukan langsung dari Allah dan apa? Rasul. Sehingga kias apa? Ditolak seperti itu. Ya. Yang enggak tahu. Itu ulama Ibnu Hazm, Pak. Cuman tidak sesuai dengan jumhur apa? Ulama. Menolak sifat Allah, nah itu terancam apa? Murtad. Maka timbul masalah ya kalau tidak ada seperti itu. Dzahiriyah itu akan banyak sekali terganjal pada beberapa kasus ya, beberapa kasus maka tidak akan bisa, ya kan? Karena itu dalam menolak kias itu Ibnu Hazm sampai ngarang apa itu kitabnya As-Sadi', pakai Sadi' ya. Sadi' itu kalau saya yang dulu belajar itu As-Sadi' kita juluki yang As-Sadi'ul Masdu'. Karena jangan kalau baca kayaknya kias itu tidak ada loh, Pak. Kalau bacanya kitabnya apa? Ibnu Hazm tanpa taklik, tanpa apa? Tanpa taklik. Takliknya itu kalau yang sekarang isinya bantah. Jadi takliknya malah isinya apa, Pak? Bantah Ibnu Hazm itu. Ya kan? Gitu. Kalau enggak baca tanpa takliknya pasti akan kiasnya apa? Renek. Itulah hebatnya para ulama. Dan yang rajih mana? Ya ada kias itu. Kalau enggak ada susah. Ya contohnya apa? Misalnya dalam ayat yang itu apa, Pak? Menuduh orang zina itu apa? Ayat surat apa itu, Pak? Surat apa itu, Pak? Walladzina yarmunal muhsanat, surat apa itu? Falam ya'tu bi arba'i syuhada itu lah, Pak. Coba dibuka misalnya surat An-Nur ya. An-Nur ayat 350. Ayat 4, halamannya 350. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, silakan dibuka bagi yang punya aplikasinya atau mushafnya. An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang apa, Pak? Menuduh wanita-wanita yang baik, yang menjaga kehormatan. Ya, menuduh berzina. Wanita baik-baik.
Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lalu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum, maka cambuklah dia 80 jaldah, 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan diterima persaksiannya selamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabat min ba'di dzalik, setelah hal itu, wa aslahu, dan memperbaiki kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 4 sampai ayat 5. Di sini Allah berfirman walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh apa? Wanita yang berzina. Lah, sekarang kalau dibalik gini. Menuduh laki-laki berzina. Terus enggak punya 4 orang saksi. Berarti enggak wajib dicambuk, dan persaksiannya masih diterima berarti ya. Gitu apa enggak? Gitu Pak? Gitu Pak? Kan kias enggak ada. Nah, kalau kita berpatokan pada yang anti kias, dohiriyah, maka timbul masalah. Contohnya satu ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Wa aqimus shalah. Kira-kira untuk laki-laki apa perempuan itu? Wa aqimus shalah kok. Hah? Terus wanita? Nah, timbul apa Pak? Permasalahan seperti itu. Banyak, ya, tidak hanya itu. Jadi seandainya tidak ada kias maka akan kenapa Pak? Kacau seperti itu. Nah, maka para fuqaha, jumhurul fuqaha, kias itu adalah sebuah apa tadi dikatakan Pak? Wa huwa apa? Kias itu apa Pak? Kias tadi apa Pak? Ahadu wal kiasu ahadul adillah. Salah satu dari apa Pak? Dalil. Jadi dalilnya apa? Kias itu masuk, gitu loh. Dalilnya apa? Al-Quran surat ini. Dalilnya apa? Hadis Nabi rawahu siapa? Ya kan ya? Dalilnya apa? Ijma' loh. Nah, ya kan? Dalilnya apa? Kias masuk juga. Ya kan? Seperti itu. Terus waqat. Bismillah. Al-awwalu qaulu waqad dalla ala ibarihi dalilan syar'iyyan al-kitabu was sunnatu wa aqwalus sahabati amin adillatil kitabi. Al-awwalu qauluhu ta'ala Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Baik. Dan sungguh telah menunjukkan atas peninjauannya itu dalil syar'i berupa kitab dan sunnah dan ucapan para sahabat. Dan di antara dalil-dalil kitab adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menurunkan kitab dengan kebenaran dan mizan. Wal mizanu belum ya tadi? Lagi tak? Wal mizanu ma tawazzana bihil umuru ma tuzanu bihil. Ma tuzanu bihi al umuru wa yuqayyasu bihi bainaha. Dan mizan itu adalah apa yang ditimbang darinya perkara-perkara dan dikiaskan dengannya di antara. Baik. Faqad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitabu wa sunnatu wa aqwalu sahabati. Dan sungguh telah menunjukkan atas dianggapnya kias itu dalil syar'i. Yaitu apa? Kitab, sunnah, dan perkataan apa? Sahabat. Di sini tidak ada apa? Ijma'. Karena memang apa Pak? Ada yang tidak setuju dengan apa? Kias. Biasanya kan dalil, kitab, sunnah, wal ijma', kadang-kadang gitu kan. Ini enggak.
Famin adillatil kitab, maka di antara dalil-dalil kitab al-awwal qauluhu ta'ala. Yang pertama firman-Nya ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wal mizanu ma tuzanu bihil umuru wa yuqayasu bihi bainaha. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, dan Allah dialah zat yang telah menurunkan Alkitab dengan hak dan juga menurunkan apa? Mizan, ya kan? Dan mizan itu adalah apa-apa yang dengannya perkara-perkara itu ditimbang dan dengannya dikiaskan antara perkara-perkara tersebut. Nah, ini berarti sini Allah menetapkan adanya Bapak mizan, timbangan kan, gitu kan? Berarti namanya diturunkan kemana berarti Pak? Ke sini kan? Ke dunia. Berarti menimbang permasalahan itu ditetapkan oleh siapa? Allah. Dibolehkan oleh apa Pak? Allah, gitu. Maksudnya begitu, ya kan? Nah, tadi kan gitu. Ini ilahnya adalah sama, yaitu ini, ya kan? Ditimbang, berarti hukumnya ini kan gitu. Nah, berarti dari firman Allah ini istimbatnya adalah dibolehkannya qiyas. 2. Adzani. Bismillah. Qaulu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wallahu alladzi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuknahu ila baladim mayitin fa'ahyaina bihil ardo ba'da mautiha kadzalika nusur. Fasabbahullahu ta'ala i'adatan khalqi biibtidaihi fasabbaha ihya al amwati bi ihya'il ardi wa hadza huwal qiyasu. Firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami memulai awal penciptaan dan kami mengulanginya. Kami akan mengulanginya. Gak dadanya lah Pak. Dan Allah yang telah mengutus angin sehingga angin itu menggerakkan awan dan kami menghalunya ke negeri yang mati dan kami menghidupkan dengannya bumi setelah matinya, yang demikian itu hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala menyerupakan pengulangan penciptaan dengan permulaannya. Dan Allah menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi. Dan ini adalah dalil qiyas. Baik. Atsani qauluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Suratul Anbiya al-ayah rabi'ah ba'da mi'ah. Allahul ladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Fashabbaha Allah Ta'ala i'adatal khalqi bibtidaihi wa syabbaha ihya'al amwati bi ihya'il ardi wa hadha huwal qiyas. Yang kedua, firman-Nya Ta'ala, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya. Juga firman Allah, dan Allah dialah zat yang telah mengutus angin. Lalu angin tersebut
mengembangkan ataupun meniup mendung. Fasuqnahu, lalu kami giring dia si awan tadi menuju negeri yang mati. Lalu kami hidupkan dengannya bumi setelah kematiannya. Demikian pula dengan nusyur, kebangkitan. Maksudnya kebangkitan setelah mati. Maka Allah Ta'ala menyerupakan, mengembalikan penciptaan dengan awal permulaan penciptaan. Dan Allah menyerupakan, menghidupkan orang-orang yang mati dengan menghidupkan apa? Bumi. Dan ini dia adalah apa? Kias. Jadi Allah menyerupakan. Berarti Allah mengkiasan. Berarti kias itu ada. Gitu loh. Terus itu dari Al-Quran. Terus min adillatis sunnati awal qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'altahu anis siyami an ummiha ba'da mautiha ara'aiti law kana ala ummika dina apa Pak? Ummika Ala ummika apa ummiki? Ummika. Loh, katanya aro'aiti tadi. Oh iya, ummiki. Ummiki ya, aro'aiti. Ummiki dina. Apa Pak? Daina. Dain. Apa bedanya din sama dain? Oh, din. Agama. Din sama dain itu bedanya Pak? Din? 2 sama 1. Hah? 2 sama 1? Enggak, din itu agama. Din agama atau balasan ya. Dain? Hutang. Lah ini kira-kira din apa dain ini? Agama Ustaz. Dain, hutang. Oh ya, hutang Ustaz. Ya, ara'aiti law kana ala ummiki dainun. Dainun. Taqdi Faqadaituhu. Loh, kok malah saya yang Faqadaitahu. Hah? Faqadai tadi, Pak? Ti. Faqadaitihi. Akana yuaddi betul. dzalika anha. Qalat na'am qala fasawmi fasumi an ummiki. Betul. Silakan, Pak. Wa min adillatis sunnati, dan di antara dalil-dalil sunnah. Betul. Yang pertama sabda Rasulullah SAW kepada seorang yang bertanya soal tahu, yang bertanya kepadanya ya tentang puasa dari uminya, ibunya setelah matinya. Aro'aiti, apakah bagaimana menurutmu apa pendapatmu ya? Bagaimana menurutmu seandainya ibumu hutang, maka lalu aku membayarnya. Loh. Bagaimana menurutmu, apa pendapatmu seandainya ibumu itu punya hutang, lalu engkau membayarnya. Terus membayarnya. Apakah hal itu bisa melunasi darinya? Bisa melunasi itu darinya. Qalat, dia berkata benar. Rasulullah SAW bersabda, maka pasumi, maka puasaku. Pasumi, maka puasa. Pasumi, maka bukan saumi. Pasumi, maka puasa. Puasa apa ya? Puasalah ya. Nah, itu puasalah untuk umimu. Baik, betul. Wa min adillatis sunnati, dan di antara dalil-dalil sunnah. Al-awwal qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alathu anis shiyam an ummiha ba'da mautiha.
Yang pertama adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa untuk ibunya setelah apa? Meninggal. Jadi ini nyaurin hutang siapa? Ibunya. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha? Nah, apa pendapatmu, ya kan? Bagaimana menurutmu seandainya ibumu punya utang, lalu kau membayarnya, kau melunasinya, apakah hal itu bisa melunasi dari ibumu? Qalat na'am. Si wanita menjawab iya, bisa, ya kan? Qala fasumi an ummiki. Rasulullah bersabda fasumi an ummiki. Ya, puasalah untuk siapa? Ibu. Dari sini menunjukkan Rasulullah itu apa? Mengkiaskan, yaitu apa? Kewajiban membayarkan utang puasa dengan kewajiban membayar apa tadi? Utang, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dunia tidak serta-merta utangnya apa, Pak? Lunas ya, meninggal dunia utangnya apa? Lunas, tidak, utangnya tetap menjadi apa? Utang, tanggungan, itu ya. Sebagaimana dalam hadis itu ada sahabat yang meninggal dunia masih punya apa? Utang, Rasulullah tidak apa? Mau menyolatkan. Sampai ada yang apa? Menjamin nanti saya yang apa? Membayarnya Rasulullah. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Ya, setelah itu setiap kali Rasulullah ketemu orangnya tadi yang menjamin, sarurung akhirnya ibaratnya ya. Sudah dibayar belum? Belum. Ketemu lagi gitu lagi sampai apa? Enggak, sampai sudah membayar. Baru Rasulullah al-ana. Sekarang baru dingin itu, sahabatmu baru apa? Temanmu tadi baru apa? Baru adem. Ya, enggak tahu itu tafsir ulama ya dari azab kuburnya atau yang lainnya, ya kan? Gitu. Itu oleh karena itu ya sama, ya. Kewajiban puasa juga seperti itu. Jadi kalau masih punya kewajiban puasa, mohon maaf, misalnya ibunya ya belum disahur, maka ahli warisnya apa? Yang membayarkannya. Boleh satu orang, boleh apa, Pak? Berjamaah, ya. Anaknya berapa, Pak? 7, utangnya berapa? 7 puasa, yang barep, Senin, Selasa, Rabu, boleh. Ya, Bu, boleh seperti itu. Bagaimana utang juga gitu? Enggak harus anak yang pertama semua yang lunasi. Boleh enggak? Apa, Pak? Enggak, misalnya yang pertama 1 juta berapa, 2 juta, boleh enggak? Boleh. Sama. Puasa juga gitu. Lu orang mati kok masih punya tanggungan puasa? Ya, punya. Misalnya apa, Pak? Dia punya utang karena mohon maaf, misalnya ya datang bulan ketika apa? Puasa berapa hari? Hanya 7 hari, ya kan? Kemudian ketika dia hidup masih sempat bayar berapa? 3. Qadarullah masih berapa? Masih 4, lalu apa? Meninggal dunia. Berarti apa, Pak? 4 itu harus apa? Dibayar seperti itu. Ya, ahli waris itu umum, ya. Sama, apa harus anaknya yang bayarkan utang nih? Misalnya pamannya boleh enggak ini? Lunas enggak utangnya si ibu tadi? Yang Rasulullah bersabda, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaituhu," misalnya ya tadi ya. Kalau aku bayar lunas enggak utangnya? Walaupun yang bayar orang lainnya lunas sama. Tapi yang paling utama, yang paling wajib ya tentu apanya? Ahli warisnya. Sampai pun yang dihutangi yang bayarkan boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Yang menghutangi yang membayarkan. Jadi ini bapakmu dulu boleh, itu namanya isqatul hukum, menggugurkan, mengikhlaskan apanya, Pak? Haknya. Berarti kan ibaratnya yang bayar siapa itu? Yang dihutangi kan, gitu loh ibaratnya. Itu. Ya kalau mungkin ya kalau tapi kalau banyak ya alam, Mbak, ya kan. Alam. Ya. Ya. Bukan perkara remeh itu. Loh, bukan loh. Itu sampai itu kan ada dalam misalnya hadisnya itu, kalau yang saya baca di Al-Wajiz itu kan ada. Tapi ada ruwahu siapa ada. Kok utang kok perkara remeh. Sangat berat. Lah itu dia. Nah, terus Syekh Utsaimin berkata masalah hutang ini, mohon maaf ini malah jadi hutang ini ya kan ya. Itu seorang yang mengingatkan orang lain yang berhutang kepadanya itu bukan
bukan aib, itu malah utama. Malah apa, Pak? Utama. Gue utang aku loh, itu loh malah apa? Itu malah utama. Kenapa? Karena dia itu menolong apa? Menolong saudaranya. Kan Rasulullah bersabda, unsur akhoka dzaliman au madluman. Tolong apa? Saudaramu yang dolim atau yang sahabat berkata, ya kan? Loh kalau didolimi jelas, lo dolim kok apa? Ditolong gimana maksudnya Rasulullah kan gitu kan? Nah, tanya. Lalu apa? Tamna'uhu minadz-dzulmi fadzalika nasruhu. Kamu cegah dia berbuat kezaliman, itu cara apa? Menolongnya. Kapan nyaur Mas? Ya insyaallah 3 bulan lagi. Sudah 3 bulan kita ingatkan. Itu kita dalam rangka apa, Pak? Menolong kita apa dia? Kalau kita menolong kita ya gurintuke menolong kita. Kalau kita niatkan menolong dia, dapat pahala. Ngamalkan hadisnya apa? Rasulullah tadi. Jadi malah suruh ngingatkan. Misalnya lu bagus no. Akhirnya di kelas kan ikhlas apa enggak? Lah itu kalau ganjel besok di akhirat tetap terjadi peradilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya enggak bilang? Ya orang tuanya. Bukan tanggungan anaknya. Kan orang kita itu menghukumi dengan yang dhahir. Kasihan orang tuanya no. Maka anak yang baik ketika orang tua meninggal pasti mengumumkan barang siapa yang masih ada orang tua saya masih ada apa tanggungan silakan menemui kami. Gitu. Sampai saya itu pernah didatangi orang ngasih saya staples, ngasih saya apa staples. Orang udah tua. Ini apa ini Pak gitu kan. Dulu saya pernah pinjam staples Ustaz. Saya malah lali tuh. Wah, apa nih nilai ya kan ya. Masya Allah. Itu. Ya kan. Dulu saya pernah pinjam staples Ustaz terus hilang atau gimana gitu. Jadi ini ganti itu. Saya malah lupa kapan saya pinjam dia. Gitu kan. Itu. Sampai ke rumah itu saya lali ya. Ini halusinasi atau gimana ini ya. Tapi ya wallahu alam mungkin saya yang apa? Yang lupa kan gitu kan. Balikin staples. Hah? Kalau lupa dianggap wallahu alam bishawab. Diserahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya untuk diri kita, jangan sampai kita itu punya apa Pak? Tanggungan itu loh, apapun itu, ya kan gitu. Harus segera kita tunaikan. Bukan berarti utang itu tidak boleh, ya kan ya. Boleh cuman ya ditepati. Oleh karena itu Rasul bersabda kan matlul ghani apa Pak? Tulmun. Bisa nyaur tapi apa Pak? Menunda-nunda adalah sebuah bentuk apa? Kezaliman. Makanya kalau utang itu yang baik jangan wis karepmu nyaur kapan itu sebenarnya salah. Salah. Ya kan? Harus ada apa Pak? Akad yang jelas, entah nominalnya, entah apanya Pak waktunya, boleh dua-duanya Pak. Misalnya, ya, lah gue nyaurin gue piye gitu kan, ya nanti sebulan saya cicil 500, boleh itu. Kan kalau sebulan 500, entah kapan selesainya, yang penting apa Pak? Sebulan 500, atau ya 3 tahun saya apa Pak? Lunasi, sebulan nanti saya nyicil berapa yang saya punya, jaraknya 3 tahun. Adapun setelah itu kok dia itu misalnya tidak mampu, kita berikan apa Pak? Tempo lagi kelonggaran, kita dapat apa Pak? Pahala. Seperti itu. Ya kadang-kadang kita itu ngutangi tanpa apa Pak? Tanpa catatan itu sebenarnya itu ya kurang apa Pak? Kurang tepat. Ya kurang tepat. Kecuali kalau utang ringan, utang sedikit 10.000 ya kan? Ya, itu syai'un yasir itu ya kebangetan kalau apa? Orang yang meninggal terus enggak dia apa Pak? Enggak diikhlas ya Allah itu ya. Padahal kita kan mukmin itu saudara apa Pak? Mukmin yang lain gitu loh ya, cuma 20.000 aku ikhlas enggak ya, kita ikhlaskan ya gitu ya, enggak sampai berdosa, cuman tidak mengamalkan hadis unsur akhoka dzaliman au madluman. Apa Pak? Kok sampai utang sulfik ini Pak? Ya enggak apa-apa, terakhir
ora percaya aku. Lah itu dari diri kita dulu, Pak ya. Kita biasakan. Ini mohon maaf, ini kan saya ngamalkan syariat ya. Bahkan aslinya itu suruh nyatet gitu kan, sunahnya gitu. Ya gitu, Pak, diterangkan pelan-pelan. Ya, Mbak sama adik saya juga gitu, Pak. Nah, piye gitu kan. Ya alhamdulillah kan sama-sama belajar jadi ya insyaallah Mas sesasi 500 ya kan. Gitu. Walaupun nanti dedet ya ora apa-apa ngadine dhewe kan ya. Enggak apa-apa terus sampai enggak masalah kan apa namanya? Kita kan tujuannya memang bantu apa? Saudara gitu. Tapi kalau bisa seperti itu, Pak. Syar'inya memang seperti itu. Jadi biasa di hari kiamat itu peradaban manusia itu betul-betul detail gitu ya, antar muamalah seorang gitu. Yang belum selesai itu sudah akan diselesaikan semuanya gitu. Loh, kita harus yakin itu, Pak. Enggak ada yang apa, Pak? Enggak ada yang kecer. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Enggak ada yang kecer. Kecil apapun. Itu cuma suudzon itu juga itu diadili. Suudzon gimana, Pak? Orang disudoni kita berumah tangga buruk gitu. Ya itu kan tidak ada kaitannya dengan orang, Pak. Dia sendiri. Ya diadili sama Allah tapi dia sendiri. Kalau istighfar insyaallah enggak. Kalau sama orang, nah itu diadili dengan maksudnya yang kita bahas utang kan sama orang. Kalau diri sendiri bisa secara umum, bisa apa, Pak? Secara privasi sebagaimana yang kita pelajari itu toh. Nah, orang mukmin peradilannya sama Allah tentang dosanya dia sendiri apa, Pak? Privasi sehingga orang lain tidak apa? Tahu, ya. Karena kalau peradilan itu yang kita salah diketahui orang lain, maka kita akan tambah apa, Pak? Tambah apa, Pak? Malu kan gitu kan. Gue pibakno Pak Ustadz misalnya kan gitu. Naudzubillah ya kan. Oh, Mas gue guru jubah mutok misalnya kan ya. Peci mutok karo apa? Sarungnya gitu. Tapi kalau mukmin ya semoga kita termasuk mereka apa, Pak? Privasi. Sehingga antara dia cuman sama dia sama siapa? Allah dan didekatkan. Seperti itu. Nah, sampai dia menyangka bahwasanya dia akan apa? Binasa, lalu Allah berfirman apa? Sebagaimana aku tutupi di dunia, sekarang aku apa? Ampuni untuk kamu, Masya Allah. Ya, kita berharap kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kecuali apa, Pak? Hak dengan orang. Nah, itu tidak bisa. Kalau haknya Allah, Allahu Ghafurur Rahim, ya kan gitu. Tapi kalau orang tetap kan diadili seperti itu. Oleh karena itu ada orang bangkrut di mana bangkrutnya, Pak? Bukan di dunia, tapi di mana? Akhirat. Padahal dia ahli ibadah apa tidak? Iya, wong bawa pahala, Bapak. Sholat, pahala apa? Puasa. Ya, ketika dengan orang tidak bisa, ya kan? Harus dikasihkan kompensasinya. Apa kompensasinya? Tidak ada uang, maka yang dipakai apa, Pak? Mata uang ketika itu adalah pahala, ya kan? Seperti itu. Kalau habis, maka bagaimana? Dosa orang yang didolimi, ya, dikasihkan kepada dia biqadri madlamatihi, sekadar dengan kedzalimannya. Gitu. Sampai dia pahalanya habis, yang dia bawa adalah apa? Dosa, ya seperti itu. Oleh karena itu ketika kita tidak bisa menuntut hak kita di dunia, maka kita yakin itu adalah tabungan kita di mana? Di akhirat. Itu ya, ketika kita tidak bisa menuntut hak kita di dunia, ya, itu adalah tabungan kita di mana? Di akhirat. Bukan berarti nek duwe hak rasa dituntut wae, tidak. Ya, kita kan sama-sama apa, Pak? Saudara. Mukmin itu loh, harus kita apa, Pak? Kita tolong saudara kita jangan sampai nanti daripada di mana? Akhirat gitu loh. Mending ning donya, ya kan begitu. Kita ingatkan dia. Sampun, Pak ya? Lanjut nomor 2. Tani ya. Kok lagi, Pak? Oh ya beda. Antara ijma sama kias itu lebih diutamakan kiasnya daripada ijma. Ijma lah. Duh. Kok kias toh, Pak? Ijma. Lah kan Allah itu mengkiaskan. Bukan berarti kias lebih apa? Lebih tinggi. Tinggi ijma. Kenapa? Karena sudah ada nasnya la yajtami'u ummati ala dolalatin. Kalau kias ya terkadang orang kiasnya salah, bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Bisa. Jadi ini tuh Allah mengkiaskan itu menunjukkan bolehnya
kias, bukan pasti benarnya apa? Kalau ijma pasti benar apa tidak? Pasti benar apa tidak? Ijma itu pasti benar apa tidak? Hah? Pasti benar karena ada nasnya, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Berarti yang disepakati umat ya pasti apa Pak? Benar. Nah ya harus kita percaya. Benar. Naik gimana? Naik tingkatannya. Ya enggak, tetap ijma. Nanti ada syarat kias, tidak boleh menabrak dalil yang lebih apa? Kuat. Contohnya apa? Menabrak Al-Quran, menabrak apa Pak? As-Sunnah, menabrak ijma. Ada enggak kias, kira-kira kias menabrak dalil? Ada enggak? Ada enggak? Ada apa? Hah? Misalnya itu, ya, lo kan sama-sama suara, berarti boleh, ya kan enggak? Nah, gitu Pak. Tapi nabrak enggak itu? Nabrak. Ada hadisnya, saya kunu min ummati aqwam istahilunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, gitu ya. Itu. Terus, sudah Pak ya. Jadi kias itu tetap yang paling rendah levelnya di antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Bahkan dalil Al-Quran kadang-kadang ya kan salah memahami gitu loh. Paham enggak? Dalil mana iki lho, ora ana sambung-sambunge. Misalnya ya wadkurullaha katsira. Oh, berarti kalau kita zikir apa, Pak? Dalilnya benar enggak dalilnya? Al-Quran kan ya, tapi istidlalnya apa, Pak? Tapi kalau ijma, sudah sepakat, ya kan ya? Nah, gitu loh. Oleh karena itu udah mengatakan dalil paling kuat apa? Ijma. Gitu loh. Kalau Al-Quran, ya tergantung kalau memahaminya benar berarti apa Pak? Benar, gitu loh. Ya. Terus. Asani, anna rajulan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ulida li gulamun aswadu. Faqala, hal laka min ibilin? Min ibil, ibi. Min ibilin, nah gitu ya. Qala na'am. Qala ma alwanuha? Qala khumrun. Qala hal fiha min awraq? Qala na'am. Qala fa anna dhalik? Qala la'allahu naza'ahu irqun. Qala fala'alla banaka hada naza'ahu irqun. Baik. Dalil dari sunnah yang kedua yaitu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, telah melahirkan untukku seorang laki-laki. Wulidali gulamun aswad. Apa artinya itu? Nah, gampangan gini, dilahirkan untukku, maksudnya aku dikaruniai gitu ya. Istriku melahirkan, gampangannya gitu ya. Gampangannya. Ini bahasa yang lain. Wulidali, dilahirkan untukku kan gitu. Istriku melahirkan untukku seorang laki-laki yang hitam. Gulam. Anak. Bayi yang hitam. Nah gitu kan, dia orangnya misalnya putih ya, kok anaknya apa? Hitam. Nah maka dia protes kepada Nabi gitu loh. Terus kemudian Rasulullah SAW bertanya pada laki-laki tersebut, apakah kamu memiliki unta? Laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa warna-warnanya? Laki-laki tersebut menjawab, merah. Kemudian Rasulullah berkata, apakah di antara unta tersebut ada yang berwarna abu? Kemudian laki tersebut menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bertanya, maka kenapa bisa seperti itu? Kemudian laki tersebut menjawab, mungkin urat
atau pembuluh darahnya telah mengubahnya. Bukan, Pak, ini naza'u irkun itu mungkin karena garis keturunannya gitu loh. Oh, gitu. Irkun itu urat ya, naza'a, tarik. Jadi ditarik dari garis keturunannya. Mungkin mbah-mbah dulu ada yang gitu loh, nek bahasa kita. Ya. Terus qala Kemudian hasil keturunan gitu loh maksudnya. Berkata Nabi maka Nabi SAW berkata, maka mungkin anakmu ini juga hasil keturunan. Mbah-mbahnya dulu ada yang apa? Ada yang apa, Pak? Hitam gitu loh. Atsani anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua dari as-sunnah bahwasanya Nabi juga mengkiaskan gitu kan. Tadi Allah mengkiaskan, sekarang apa? Nabi juga mengkiaskan, ya kan? Ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ulida li gulamun aswad." Loh, aku ini diberi anak, dikarunia anak ireng, gitu kan. Faqala, lalu Nabi menjawab, "Halaka min ibil?" Kamu punya unta enggak? Qala na'am, iya, punya. Qala ma alwanuha? Apa warnanya? Qala humur atau humrun, merah. Qala hal fiha min awraq min awraq? Ada enggak yang abu-abu? Qala na'am, iya ada. Qala fa anna dzalik? Lu kok bisa? Gitu kan. Qala la'allahu naza'ahu irqun. Ya la'allahu, ya mungkin saja, ya kan? Itu karena garis keturunan. Qala, Nabi bercakap lagi, fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Ya mungkin saja anakmu ini karena ada juga garis apa? Keturunan, ya mbae Mbah Canggah atau Mbah apa? Mbah udek-udek siwurnya dulu apa? Hitam kan gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Lupa mboke apa? Putih anaknya apa? Ireng gitu kan. Nah, gitu. Kalau zaman dulu itu mungkin peristiwa yang apa? Jarang sekali ya. Nah, maka protes seperti itu. Apalagi zaman sekarang, maka banyak sekali ya kan zaman sekarang karena banyak terjadi apa, Pak? Persilangan apa? Suku ya. Kalau zaman dulu mungkin kan demografi atau apanya ya orang ya nikah ya orang daerah itu aja kan ya. Kalau sekarang udah bisa antar pulau, antar provinsi. Nah, akan lebih mungkin lagi. Bahkan terkadang kok nggak ada yang mirip sama bapaknya sama apanya? Ibunya kan gitu kan. Ternyata mbahnya, ya kan gitu. Oh, mirip apa? Mbahnya kan gitu. Nah, ya. Bahkan ada yang mirip dengan apa? Pak D-nya. Ya kan begitu ada. Mirip sama Pak D-nya gitu. Karena apa? Naza'ahu apa? Irkun. Garis apa? Keturunan. Ya. Bahkan saya dulu juga sama ya. Loh, kok anakku O pada saya, B istri saya A, ternyata saya browsing O, A, B itu bisa jadi apa? O. Saya kaget juga loh. Nah, ya kan? Kok O ya kan ada datanya itu ya. Oh, loh. Nah, ini gimana nih terjadi apa? Kacau sampai browsing, oh iya A, B bisa jadi apa, Pak? Oh, alhamdulillah kan gitu. Terus wa kadza jami'ul amthali al-waridati fil kitabi wa sunnati dalilun 'alal qiyasi lima fiha min i'tibari syai'i bi nadhirihi. Baik, wa hakadha. Dan demikian ini adalah seluruh contoh-contoh yang ada di dalam kitab dan sunnah adalah dalil atas adanya qiyas ketika Lima fiha, dikarenakan apa yang di dalamnya berupa i'tibari syai', dianggapnya sesuatu, dikarenakan apa yang lima fiha ya Pak? Dikarenakan di dalamnya ada anggapan sesuatu dengan yang sama dengan yang semisal. Iya. Wa hakadha jami'ul amsalil waridati fil kitabi wa sunnati dalilun 'alal qiyas. Dan demikianlah semua contoh-contoh yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah itu adalah dalil atas adanya qiyas.
lima fiha min i'tibari syai' binadhirihi, dikarenakan apa yang ada di dalamnya berupa apa Pak? Dianggapnya sesuatu, ya, keberadaan sesuatu itu dianggap ada binadhirihi, dengan yang semisal dengannya, gitu. Nah, sekarang kita masuk qaulnya sahabat. Lanjut. Kan Alkitab, As-Sunnah, aqwalus sahabat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aqwali sahabati ma ja'a an amiril mu'minina Umar bin Khattab fi kitabihi ila Abi Musa al-Asy'ari fil qada'i qala summa al-fahma fima adla alaika mimma warada alaika mimma laysa fi qur'anin wala sunnatin summa qayisil umura indaka qayis al umura wa arafa amsala wa'rif amsala summa in ahmada summa mit fima taro ilal ahabbiha ilallahi wa ashbiha bil haqqi. Baik. Dan dari perkataan sahabat apa yang datang dari Umar radhiyallahu Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab dalam kitabnya, dalam kitabnya, surat beliau kepada Abi Musa Asy'ari dalam menentukan atau memutuskan hukum, berkata, kemudian fahamilah apa yang datang kepadamu dari tidak ada dalam Quran dan Sunnah, kemudian kiaskan permasalahan tersebut di dalamnya, dan ketahuilah permasalahan itu dan sandarkanlah apa yang menjadi pendapat itu pada apa yang paling cintai Allah dan serupakanlah dengan kebenaran. Wa min aqwali sahabati, dan di antara perkataan sahabat, maja'a an amiril mu'minina Umar ibn Khattab fi kitabih, apa yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi kitabih, di dalam surat beliau ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada Abu Musa al-Asy'ari fil qada, dalam permasalahan apa Pak? Qada, menetapkan hukum. Qala tsummal fahma, beliau mengatakan kemudian pahamilah fima adla alaika, apa yang mendekat di dalam apa-apa yang mendekat kepadamu, fima warada alaika, dari apa-apa yang datang kepadamu, mimma laisa fil Qur'an fi Qur'anin wala sunnatin, di dalam dari apa-apa yang tidak ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tsumma qayis al-umur indaka, lalu kiaskanlah perkara-perkara tersebut di sisimu. Wa'rif al-amthal, ketahuilah apa yang serupa dengan permasalahan tadi. Tsumma mit fi ma tara ila habbiha illallah, lalu bersandarlah, ya kan, di dalam apa yang kau lihat itu yang paling dicintai Allah, wa ashbiha bil haq, dan serupakan dia dengan kebenaran. Jadi ini perintah dari Umar kepada Abu Musa, kalau enggak ada di mana? Quran dan Sunnah, suruh apa? Menyerupakan. Terus kalau sudah mana yang paling pas penyerupaannya dan mana yang paling dicintai Allah, pilih itu. Gitu. Berarti ini dalil menunjukkan sahabat itu adalah menggunakan apa? Qiyas. Terus terakhir qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim, wa hadzal kitabun dalilun talqahu al-ulama'u bil qabuli wa haka al-Muzani
anal fuqaha wa min asril sahabati ila yaumihi ajma'u ala an nadhirul haqqi haqqun wa nadhirul batili batilun fasta'malu fasta'malu al maqayisa al-maqayisa fil fil fikhi fi jami'il ahkam. Tayyib. Qala Ibnu Qayyim berkata, "Wa hadza kitabun jalilun talaqqahu al-ulama'u bil qabul." Dan ini adalah surat yang mulia, suratnya Umar tadi, Pak. Talaqqahu al-ulama bil qabul. Ulama telah menerimanya, ya. Wa haka al-Muzani annal fuqaha min asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batili batilun wasta'malu al-maqayisa fil fikhi fi jami'il ahkami. Dan Imam Muzani telah menghikayatkan bahwasanya fuqaha pada masa sahabat sampai harinya beliau, sampai zamannya Imam Al-Muzani telah bersepakat bahwasanya nadhirul haq hakun, yang menyerupai kebenaran pasti juga benar, menyerupai kebatilan juga Bapak batil, dan mereka menggunakan maqayis, hal-hal yang dikiaskan di dalam fikih di semua hukum itu. Jadi yang rajih adalah adanya Bapak kias. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya adalah syarat-syarat apa? Kias. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada liqa yang akan datang bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep lakum dinukum waliyat